Salam jumpa, kembali bersama saya Wayanudi Artane. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengurutkan array. Jadi array karena dia merupakan sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak uh, nilai atau elemen dengan tipe yang sama. Jadi kalau misalnya dia menyimpan nilai integer atau berupa angka yang bisa kita urutkan atau uh, abjad atau karakter yang bisa kita urutkan, maka kita bisa mengurutkan dengan berbagai cara, misalnya selection sort, insertion sort, dan berbagai metode pengurutan yang lain. Nah, di sini kita akan mencoba mengurutkan uh, sebuah array dengan pengurutan yang kita akan lakukan dengan menggunakan perulangan. Di mana kita akan mengurutkan, mencobanya dengan dari nilai maksimum ke minimum atau dari nilai minimum ke maksimum. Seperti apa? Mari kita coba. Di sini saya menggunakan IDE Visual Studio 2010 dan saya sudah menyiapkan sebuah solution, project, dan juga source filenya. Nah, di sini saya akan beri komentar untuk inisialisasi tugas saya. Nah, di sini kita panggil dulu atau includekan dulu file header iostream. Kemudian kita juga menggunakan namespace std dan kita buka main programnya. Berikan nilai barikan 0 dan kita bisa mempause sistemnya untuk sementara atau menunda sementara sistemnya untuk menunda eksekusi selanjutnya. Nah, di sini kita inisialisasi dulu sebuah variabel array A yang memiliki elemen sebanyak 7. Kemudian hal-hal yang perlu kita perlukan nanti untuk ulangan, misalnya saja IJK, IJ, kemudian K, kemudian temporary nanti untuk menukar ya. Nah, di sini kita akan minta usernya untuk memberikan value array-nya. Kita gunakan saja perulangan ya. Tapi kita di sini berikan petunjuk dulu kepada sang user. Di sini kita manfaatkan perulangan. Kemudian kita masukkan nilainya ke A yang ke I. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan langsung mulai pengurutannya. Kita beri petunjuk.
Kemudian kita gunakan kembali perulangan untuk memunculkan nilai dari elemen dari A ya. Nah, sebelum di-outputkan, maka di sini kita perlu untuk mengurutkannya terlebih dahulu. Seperti apa pengurutannya? Nah, di sini juga kita lakukan dengan perulangan. Jadi pertama kita akan lakukan 2 kali perulangan. Kemudian di sini juga kita akan manfaatkan if atau kondisi. Kita ambil indeksnya. Nah, apabila A yang ke I itu lebih besar dari A yang ke J, kita lakukan penukaran, di mana tem itu kita isi dengan A yang ke I, kemudian A yang ke J itu kita isi dengan A yang ke I, dan di sini A yang ke I diisi oleh A yang J, kemudian A yang J itu diisi dengan tem. Nah, di sini kita inisialisasi temnya dengan T huruf besar ya. Nah, jadi di sini kita lakukan penukaran seperti ini. Nah, maksudnya di sini seperti ini. Jadi apabila kita akan mengecek dari awal, kemudian dibandingkan antara elemen 1 dengan elemen 2, kemudian elemen 2 dengan elemen 3, elemen 4, elemen 5. Demikian seterusnya apabila ditemukan bahwa elemen yang sebelumnya lebih besar dari elemen yang selanjutnya, maka dia akan ditukar fungsinya. Seperti apa jadinya? Mari kita lihat dengan menggunakan Ctrl F5 ya. Di sini masih terjadi kesalahan. K-nya tidak pernah dipakai, jadi kita buang saja. Ya, kita coba run lagi. Elemen area yang ke 0 misalnya 2, 6, kita masukkan secara acak, jadi nanti bisa diurutkan. Nah, di sini nilai elemen pada array kita bisa lihat sebelum diurutkan 2, 6, 3, 7, 8, 3, 5. Di sini setelah diurutkan 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Jadi apabila kita masukkan logika untuk pengurutannya seperti ini, maka yang terjadi adalah pengurutan secara dari kecil ke besar.
atau ascending. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin descending, kita tinggal ubah tanda uh, pada if atau pada pembandingnya. Jika A yang sebelumnya lebih kecil dari A yang setelahnya, atau elemen A yang setelahnya, maka akan ditukar. Seperti itu. Nah, kenapa di sini for-nya 2 kali? Karena untuk yang pertama untuk mengambil elemen array yang ingin dibandingkan, yang kedua untuk mengambil elemen array yang ada di bagian selanjutnya, sehingga pengecekannya terus berulang-ulang dan semua elemen array dicek dan dibandingkan seperti ini. Nah, jika nilainya memenuhi syarat untuk penukaran atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka dia akan ditukarkan. Misalnya saja tadi secara ascending, maka kita akan lihat secara descendingnya seperti apa. Nilai arraynya misalnya seperti tadi kita acak saja. Nah, di sini jika kita urutkan secara descending, maka hasilnya 77, 766, 4432 seperti itu. Kita sudah berhasil melakukan pengurutan dalam sebuah array. Nah, demikianlah pengurutan dalam array. Nah, semoga bisa membantu dan teman-teman bisa mencoba logika yang lain untuk pengurutan array. Masih banyak yang lainnya. Semoga bisa membantu. Salam dari saya, Wayan Widi Artane, dari TKJ MD BS 7. Together we can.